Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran Bahasa Arab Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Kita berada di halaman yang ke-136 di pembahasan mabninya fi'il mudhari' atau tanda mabninya fi'il mudhari'. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengulang dari apa yang telah kita pelajari yang berkaitan dengan fi'il mudhari' mabni jika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan bahwa fi'il mudhari' pada asalnya adalah fi'il yang mu'rab. Dia akan menjadi fi'il yang mabni ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Oleh karena itu, jika fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid namun tidak secara langsung, berarti fi'il mudhari' ini fi'il yang mu'rab. Nah, sebagai tanda fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung adalah harokat sebelum nun taukid tidak berharokat fathah. Oleh karena itu, pada malhudhah, pada catatan yang telah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, apabila fi'il mudhari' bersambung dengan nun aliful isnain, kemudian bersambung dengan wawul jamaah, atau bersambung dengan ya mukhatabah, kemudian juga bersambung dengan nun taukid, berarti fi'il mudhari' macam jenis semacam ini fi'il mudhari' yang mu'rab, bukan fi'il mudhari' yang mabni. Taib, seperti pada contoh yansurani, yaktubani, kemudian yadrusani. Yadrusani, yaktubani, yansurani, dia telah bersambung dengan aliful isnain. Ketika dia bersambung dengan aliful isnain dan juga bersambung dengan nun taukid, berarti fi'il mudhari' ini mu'rab karena bersambungnya tidak secara langsung, sehingga kita mengatakan yaktubani, yadrusani, yansurani. Berarti ketika tidak kemasukan amil apapun, dia rofa, tandanya dengan menetapkan huruf nun. Ketika kemasukan ambil nasab, berarti nasab, tandanya dengan membuang huruf nun, sekalipun secara lafadz sama bacaannya. Dan ketika bersambung, ketika dia kemasukan huruf jazm, berarti dia jazm, sekalipun bacaannya sama. Kalau kita mengatakan yansurani, lam yansurani, lan yansurani. Nah, secara bacaan itu sama.
Tetapi fi'il mudhari ini fi'il yang mu'rab. Sekalipun bersambung dengan nun taukid, akan tetapi bersambungnya tidak secara langsung. Secara bacaan seolah-olah tidak ada perubahan, tetapi secara i'rab ada perubahannya. Taib. Begitu juga ketika fi'il mudhari bersambung dengan wawul jamaah dan juga bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari yang semacam ini pula dia fi'il mudhari yang mu'rab. Kita ambil contoh yadrusuna, yaktubuna, atau yang semisalnya. Yadrusuna fi'il mudhari bersambung dengan wawul jamaah. Atau yaktubuna, yaktubuna fi'il mudhari bersambung dengan wawul jamaah. Ketika bersambung dengan nun taukid menjadi yaktubunna, yadrusunna, yaktubunna, yadrusunna. Taib. Tentunya sebelum pelafatan semacam ini ada proses kenapa bisa menjadi semacam itu. Yaktubunna, yadrusunna. Berarti ketika dibaca yaktubunna, yadrusunna, maka fi'il mudhari ini bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung karena di dalamnya di situ terdapat wawul jamaah yang dibuang. Nah, ketika tidak kemasukan amil apapun, berarti fi'il mudhari dia rafa, tandanya dengan menetapkan huruf nun. Ketika kita mengatakan misalnya dalam sebuah kalimat, sungguh beberapa anak itu sedang belajar. Sungguh beberapa anak itu sedang belajar. Kita mengatakan al-auladu yadrusunna. Al-auladu yadrusunna. Perhatikan di situ, al-auladu yadrusunna. Maka di sini yadrusunna fi'il mudhari marfu'. Tandanya dengan menetapkan huruf nun. Menetapkan huruf nun. Karena dia af'alul khamsah. Marfu'nya karena tidak kemasukan amil apapun. Taib. Ketika kemasukan huruf nasab, berarti dia nasab. Tandanya dengan membuang huruf nun. Sekalipun secara bacaan tidak ada perubahan. Perhatikan pada contoh yang kedua. Ketika kita mengatakan anak-anak itu tidak akan belajar. Sungguh anak-anak itu tidak akan belajar misalnya. Kita mengatakan al-auladu lan yadrusunna. Al-auladu lan yadrusunna. Maka lan yadrusunna, yadrusunna fi'il mudhari sudah kemasukan huruf nasab yaitu lan. Maka yadrusunna fi'il mudhari mansub. Tanda nasabnya dengan membuang huruf nun. Perhatikan di situ seolah-olah tidak ada perubahan pada bacaannya. Atau memang secara bacaan tidak mengalami perubahan, tetapi i'rab yang berubah. Maka yadrusunna di situ ada huruf nun yang dibuang. Oleh karena itu lan yadrusunna, yadrusunna fi'il mudhari mansub. Dia mu'rab
karena bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung. Di situ tanda nasabnya dengan membuang huruf nun. Begitu juga ketika fi'il mudhari ini kemasukan oleh huruf jazm, lam, maka di i'rab majzum. Tanda jazmnya sama seperti tanda nasabnya, yaitu dengan membuang huruf nun. Kalau kita ingin mengatakan al-auladu lam yadrusunna, al-auladu lam yadrusunna, maka kata yadrusunna fil mudhari majzum, jazm. Tandanya dengan membuang huruf nun. Karena af'alul khamsah. Nah, fil mudhari pada saat itu dia mu'rab. Karena bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung. Kalau kita perhatikan dari 3 contoh tadi, bacaan seolah-olah tidak berubah. Al-auladu yadrusunna. Al-auladu lan yadrusunna. Al-auladu lam yadrusunna. Bacaan tidak berubah. Tetapi i'rab yang berubah karena ada amil yang masuk pada fiil-fiil tersebut. Baik, begitu juga contoh yang sama ketika bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah fil mudhari yang bersambung dengan ya mukhatabah kemudian bersambung dengan nun taukid, maka fiil mudhari ini mu'rab, bukan mabni. Karena bersambungnya tidak secara langsung. Seperti kita katakan tadkhulina, anti tadkhulina. Maka tadkhulina di situ ada ya mukhatabah. Ketika bersambung dengan nun taukid, maka kita katakan tadkhulinna. Tadkhulinna. Taib. Berarti tadkhulinna fi'il mudhari yang mu'rab. Nun taukidnya bersambung dengan fi'il tersebut, namun tidak secara langsung. Karena ada pemisahnya di situ, yaitu ya mukhatabah. Sehingga i'rabnya adalah i'rab yang mu'rab. I'rabnya mu'rab, bukan fi'il yang mabni. Dan ini adalah 3 kondisi yang mana fi'il mudhari mu'rab. Walaupun bersambung dengan nun taukid, tapi bersambungnya tidak secara langsung. Taib. Nah, kemudian itu yang kemarin sudah kita terangkan. Nah, kemudian begitu juga ketika bersambung dengan nun niswah. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah itu tetap mabni. Apakah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah ini bisa bersambung dengan nun taukid? Maka jawabannya adalah bisa. Tapi ingat, mabninya fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah lalu bersambung dengan nun taukid, ini mabninya bukan karena nun taukid, tapi karena bersambungnya dengan nun niswah. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun niswah adalah fi'il mudhari yang mabni dengan sukun. Misal kita katakan hunna yadrusna. Hunna yadrusna. Hunna yadrusna. Yadrusna fi'il mudhari mabni karena bersambung dengan nun niswah. Apakah bisa bersambung dengan nun taukid? Bisa. Berarti
ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah dan nun taukid, maka nun taukidnya bersambung tapi tidak secara langsung. Lah, kok tetap mabni? Iya, karena mabninya bersambungnya dengan nun niswah. Sehingga pelafatannya ini harus dikasih alif antara nun taukid dengan nun niswah. Pelafatannya harus dikasih alif antara nun taukid dengan nun niswah. Maka di situ alif wiqayatan. Wiqayatan. Baina nunin niswah wa nunit taukid. Maka alif itu adalah sebagai penjaga pemisah antara nun taukid dengan nun niswah. Sehingga ketika kita mengatakan sungguh beberapa wanita itu sedang belajar, kita katakan hunna yadrusnani. Hunna yadrusnani. Berarti yadrusnani fi'il mudhari mabni. Karena dia bersama dengan nun niswah. Dan nun taukid bersambung tapi tidak secara langsung. Maka dari sini para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung, harokat sebelum nun itu di dhammah. Contoh, yaktubunna. Berarti kalau kita mendapati sebuah kalimat ada kata yaktubunna atau taktubunna atau yukhrijunna atau tukhrijunna, berarti fi'il mudhari ini bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung. Karena harokat sebelum nun taukid itu dhammah. Atau harokat sebelum nun taukid kasrah. Seperti pada contoh taktubinna, tadkhulinna, tajlisinna. Nah, sebelum nun taukid di situ berharokat kasrah. Berarti ketika kita mendapati ada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid sebelum nun harokatnya kasrah, berarti dia fi'il mudhari mu'rab. Dan nun taukid bersambung tidak secara langsung. Dan ketika kita mendapati fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid sebelumnya ada alif, berarti fi'il mudhari ini bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung. Alifnya di situ berarti aliful isnain. Seperti pada contoh yaktubani. Yaktubani. Sebelum nun taukid di situ ada alif. Berarti dia bersambung dengan fi'il mudhari tapi tidak secara langsung. Nah, adapun fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung sebelum nun taukid berharokat fathah. Huruf sebelum nun taukid pada fi'il tersebut berharokat fathah. Berarti kita katakan taktubanna, tajlisanna, yaqra'anna, dan seterusnya. Maka itu adalah tanda atau sebagai ciri tanda untuk membedakan antara nun taukid bersambung dengan fi'il mudhari secara langsung dengan nun taukid yang bersambung dengan fi'il mudhari tapi tidak secara langsung. Jadi semacam itu adalah keterangan
daripada fi'il mudhari yang fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung dan tidak secara langsung. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita terangkan, yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.